Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di KU 1202, pengantar rekayasa dan desain. Kali ini kita akan membahas tentang garis besar perkuliahan yang akan kita lalui selama 1 semester ke depan. Nah, kita berangkat dari manusia merupakan seseorang atau sesosok makhluk yang memiliki segudang masalah gitu ya. Entah itu masalah yang dibuat sendiri ataupun nanti masalah yang terjadi karena memang keadaannya seperti itu. Anggaplah kita lihat dari beberapa sisi, mulai dari pekerjaan. Anggaplah pekerjaan paling tua ini adalah bercocok tanam gitu ya. Orang-orang ini ketika zaman dahulu bercocok tanam menjadi masalah ketika kita tidak tahu bagaimana cara bercocok tanam yang sesungguhnya, bagaimana keadaan alam yang sesungguhnya dan lain sebagainya. Itu pada zaman dahulu gitu ya. Saat ini menjadi berbeda, yaitu bagaimana kita mengembangkan efisiensi dari bercocok tanam itu sendiri. Dan juga bagaimana kita menyilangkan misalnya dari satu varietas menuju varietas lain, sehingga menjadi tanaman yang kuat untuk hidup di tanah kita gitu ya. Nah, ini contoh dari sebenarnya masalah itu banyak di luar sana. Belum lagi kalau kita lihat ada juga ketika kita punya masalah traveling. Zaman dahulu yang namanya traveling ini harus datang secara fisik gitu. Belum ada pesawat harus naik kapal. Nah, sekarang dipermudah menggunakan pesawat, kemudian, dari satu tempat ke tempat lain ini menggunakan mobil dan lain sebagainya, yang mana itu sangat mudah. Namun lebih kekinian lagi, kita bisa berjalan-jalan hanya menggunakan komputer saja, yaitu kita berjalannya secara virtual. Nah, ini menjadi ternyata masalahnya banyak gitu ya, orang-orang ini yang tadinya bisa, "Oh, ya udah kah, gampang cuma untuk jalan-jalan," tapi ternyata sekarang kita bisa, gimana ya caranya bisa jalan-jalan tanpa harus pindah tubuh gitu ya, atau memindahkan badan. Dan metaverse dan lain sebagainya ini menjadi sebuah jawaban. Walaupun jawaban ini nanti akan menjadi pertanyaan lagi, apakah metaverse ini aman? Apakah kita itu memang benar bisa hidup di dalam metaverse, dengan bahagia dan lain sebagainya, itu menjadi pertanyaan-pertanyaan lain. Nah, itulah yang namanya permasalahan yang ada di sekitar kita. Nah, menariknya, hampir semua permasalahan ini sebenarnya bisa kita selesaikan dengan cara yang mudah, yaitu menggunakan namanya problem solving, di mana problem solving ini memiliki, step yang pertama adalah need, kita mengetahui kira-kira apa sih yang kita butuhkan, atau kalau teman-teman pas SD, SMP itu ditanyakan gitu ya, ada soal cerita ditanyakan. Nah, ini adalah need-nya. Kemudian know, nah ini diketahuinya. Jadi kalau kita diketahui ditanyakan, kalau di solving problem ini kita dibalik. Ditanyakannya apa, yang kita ketahuinya apa, kemudian how, bagaimana kita menyelesaikannya, dan solve adalah sebuah jawabannya. Dan ini nanti akan dibahas secara detail pada video selanjutnya atau pertemuan selanjutnya. Nah, yang menarik adalah ternyata masalah-masalah yang ada tadi itu harus dilihat dari beberapa sisi untuk menjadi sebuah inovasi. Ada dari sisi teknologi, ada dari sisi bisnis, ada dari sisi kompleksitas, dan ada dari sisi human factor. Ketika keempat buah bagian ini menyatu, baru menjadi sebuah inovasi gitu ya. Di mana inovasi ini pasti akan tidak hanya sebagai bahan yang bisa menyelesaikan masalah saya, tapi bisa membantu orang lain untuk yang memiliki permasalahan yang sama dengan saya. Dan tentu saja dalam tanda kutip bisa dijual gitu ya, tidak hanya untuk percobaan saja, karena di sini ada bisnisnya juga. Nah, bagian ini bisa teman-teman lihat pada paper yang dituliskan oleh Craig dan juga Nagurka pada tahun 2010. Nah, yang menarik lagi adalah ketika permasalahan-permasalahan ini, ya udah kan tadi kita dengan need know how solve kita bisa menyelesaikan masalah, dan kalau masalahnya ini kita bisa lihat dari sisi teknologinya, bisnis, complexity, dan human factor, udah jadi inovasi. Selesai dong permasalahannya. Sayangnya tidak seperti itu, karena ketika teman-teman memiliki permasalahan yang lebih kompleks, bahkan mungkin mungkin pertanyaannya kalau teman-teman punya pertanyaannya simple gitu aja ya, how to solve-nya itu banyak. Apalagi kalau teman-teman yang punya yang kompleks, pasti cara untuk menyelesaikan masalahnya ini banyak sekali. Makanya diperlukan yang namanya engineering design. Engineering design ini akan dimulai dari bagaimana kita mendefinisikan problem. Sama ya tadi, need, know, how, solve gitu. Tapi kita buat dulu nih di solve-nya ini, kita definisikan ulang. Masalahnya apa? Jika sudah tahu masalahnya, kita mencoba untuk membuat alternatif dari jawaban yang ada. Jadi teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan,
Bagaimana saya bisa dari ITB menuju ke Tubagus Ismail misalnya seperti itu. Teman-teman harus bisa bicara bahwa oh pertama bisa naik angkot, yang kedua bisa jalan kaki, yang ketiga misalnya teman-teman bawa sepeda atau bawa motor gitu ya. Ya itu yang teman-teman harus formulasikan atau mencari jawaban, alternatif konsep dari jawabannya itu seperti apa. Yang ketiga adalah melakukan evaluasi dan juga untuk memilih konsep yang sesuai. Nah, berarti di sini sudah bisa diketahui sebenarnya teman-teman ini mau memilih yang mana gitu dari alternatif-alternatif yang ada. Dan di sini teman-teman sudah bisa melihat bahwa dalam tanda kutip ya, haram hukumnya orang engineering itu punya hanya satu jawaban. Jadi teman-teman harus punya beberapa konsep yang teman-teman pikirkan, beberapa jawaban yang teman-teman pikirkan. Nah, akhirnya baru dipilih salah satu dengan alasan-alasan yang teman-teman tentu saja miliki, yang pasti menyelesaikan masalah tersebut gitu ya. Nah, setelah teman-teman sudah melakukan evaluasi terhadap pilihan, yang contohnya tadi kita berjalan-jalan menuju ke Tubagus Ismail gitu ya, dengan gitu ya, dituliskan detail desainnya bahwa dengan berjalan itu teman-teman nanti harus membutuhkan waktu apa namanya sekitar misalnya 15 menit, maka langkah pertamanya seperti apa, kemudian nanti harus jalannya kemana, berbelok di tempat mana dan lain sebagainya gitu. Jadi di desainnya itu didetailkan gitu. Kemudian, akhirnya ada desain defense. Desain defense ini adalah nanti teman-teman akan mempresentasikan desain teman-teman ke orang lain. Agar apa? Agar teman-teman ini tidak terkotakkan bahwa, "Oh, ternyata pikiran saya itu paling benar," gitu. Jadi orang lain bisa melihat teman-teman di sini juga bisa mendapatkan masukan-masukan yang baik dari teman-teman kalian yang memiliki masalah yang sama atau mungkin dalam kelompok yang sama. Jadi ini bisa dilakukan bagi teman-teman, untuk membuka wawasan teman-teman. Kemudian akhirnya melakukan manufaktur dan tes. Nah, itu melakukan kalau barang ya dibuat gitu ya, namun setelah dibuat jangan lupa untuk dilakukan tes terhadap apakah barang ini benar-benar menjawab dari, problem yang ada, apakah sesuai dengan requirement yang ada dan lain sebagainya. Setelah melakukan tes, yang dilakukan adalah melakukan evaluasi terhadap performance. Dilihat tuh, sebenarnya, bener nggak sih 15 menit misalnya perjalanan, terus apakah dia aman dan lain sebagainya, itu dilakukan dievaluasi. Dan akhirnya dibuatkan report terkait dengan desain tersebut. Dan ini juga nanti teman-teman akan dapatkan pada, kuliah kali ini, gitu ya. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan adalah ternyata permasalahannya tadi banyak gitu ya. Bisa dikatakan kita sekarang hidup di masa yang mana hampir semua orang ini memiliki data, dan data ini semuanya entah kita tahu di mana tempatnya, pokoknya ada di mungkin kata-katanya adalah cloud gitu ya. Dan belum lagi ternyata nggak cuma orang yang punya data, tetapi banyak hal semacam IoT lah, kemudian, apa namanya, toko lah, dan lain sebagainya itu mereka juga mengirimkan data. Dan kalau kita bisa melihat data di, udara kita ini udah isinya data semua gitu ya. Tapi ya inilah yang namanya kota yang kita inginkan menjadi smart city, di mana kota tersebut, bisa terkontrol, bisa kita ikuti gitu ya, tanpa harus ada manusia yang campur tangan di dalamnya. Karena semuanya sudah diatur oleh data, semuanya sudah apa ya, terkelola, terkontrol dengan baik gitu ya. Dan, kotanya dianggap bersih, dianggap sebagai tempat yang enak untuk hidup dan lain sebagainya. Nah, masalahnya lagi adalah ketika permasalahannya sudah kompleks, kita memiliki jawaban yang, apa namanya, solusi-solusi yang cukup baik, walaupun sudah di-defense, mungkin nanti ada orang lain yang melakukan hal yang sama, tapi dengan solusi yang berbeda. Kita harus tahu satu hal, yaitu kita tahu etikanya seperti apa. Karena kita harus setuju bahwa misalnya penggunaan CCTV, apakah boleh kita melihat semua hal gitu ya, kita melihat, apa namanya, CCTV-nya kita gerakkan ke rumah, terus bisa melihat isi dalam rumah. Nah, apakah itu etikanya benar? Kemudian apakah data yang ada di luar sana yang ada di dalam udara gitu ya, bisa kita ambil gitu. Untuk apa? Untuk ya saya pengen ngambil aja gitu. Nah, apakah itu sesuai dan lain sebagainya. Nah, makanya kita juga perlu belajar terkait dengan etika dalam, dunia engineering dan juga desain. Nah, menariknya lagi, kita tidak usah melihat sebagai sebuah smart city yang terlalu besar, kita akan melihat di rumah saja gitu. Bahwa perkembangan teknologi ini sangat pesat sehingga orang-orang itu bisa menggunakan dalam tanda kutip robot di dalam rumahnya. Mungkin
teman-teman tidak terpikir bahwa robot itu seperti apa sih yang di dalam rumah. Nanti kita akan coba lihat gitu ya. Namun yang pasti adalah pada tahun 2007, Bill Gates mengatakan dalam waktu tidak lama lagi robot ini akan masuk ke dalam rumah tinggal kita gitu. Dan ini dimuat dalam Scientific American Magazine pada edisi Januari 2007. Nah, menarik kan ya bahwa ternyata pada tahun 2007 itu nih si Bill Gates sudah bicara bahwa ya robot itu mungkin ada di rumah gitu. Dan di tahun yang sama American Scientific Magazine ini menuliskan atau menggambarkan kira-kira kayak apa sih robot yang ada di dunia masa depan di dalam rumah. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada yang namanya robot untuk membersihkan rumah misalnya. Kemudian ada robot yang bisa melipat baju. Kemudian ada robot yang bisa membantu orang tua yang mungkin sudah sangat tidak bisa bergerak gitu ya. Atau mungkin juga membantu membersihkan rumah. Kemudian ada juga surveillance robot. Nanti kalau ada maling dan lain sebagainya itu bisa dilihat. Di sebelah kiri ada juga lawn mowing robot atau kalau teman-teman ada apa namanya rumput, nah itu sama dia dipotong secara otomatis. Yang mana kita hanya mengontrolnya pada sebuah komputer gitu ya, jadi tidak perlu bergerak. Nah ini pada tahun 2007 sudah dipikirkan seperti itu. Nah ternyata yang dipikirkan pada tahun 2007 itu sudah mulai muncul pada saat ini, di mana ada yang namanya intelligent home robot, robot yang digunakan untuk membersihkan rumah gitu ya. Jadi teman-teman tidak perlu susah-susah bersih-bersih rumah lagi, tetapi robot ini bisa membersihkan rumah secara otomatis. Dia mencari nih kotoran itu ada di sebelah mana, debu ada di sebelah mana, maka dia jalan. Ini salah satu contohnya adalah milik Karcher ini ya, tapi teman-teman bisa melihat di luar sana ada sangat banyak contohnya. Mungkin di Xiaomi lah dan lain sebagainya itu punya gitu. Nah, kemudian ada juga tadi dikatakan pada tahun 2007 ada orang yang bisa membantu untuk menyuapi seseorang yang tidak bisa bergerak gitu ya. Nah, kali ini sudah ada robot-robot yang bisa membantu orang-orang yang memiliki keterbatasan. Apakah dia itu tidak bisa bergerak lebih lama, kemudian apakah dia ini apa namanya butuh untuk terapi berjalan dan lain sebagainya itu sudah ada gitu. Dan juga ternyata ada juga yang bisa membantu untuk patroli gitu. Jadi kalau tadi dilihat surveillance robot, nah ini ternyata di sebuah mall di Jepang sudah ada robot patroli tersebut. Selanjutnya lagi ada juga robot yang membantu orang untuk orang-orang yang memiliki disabilitas. Contohnya di sini adalah robot untuk apa namanya membantu orang yang tidak bisa melihat. Dan di bagian bawah adalah contoh dari robot asisten untuk orang yang tidak bisa melihat dan dibuat oleh kakak kelas kalian gitu ya. Nah, ternyata ITB bisa ya buat kayak gitu. Jadi teman-teman jangan apa namanya jangan berkecil hati. Insya Allah teman-teman bisa membuat suatu hal yang menarik gitu ya. Dan makanya teman-teman silahkan pelajari lebih jauh, kemudian tanamkan dalam diri teman-teman bahwa saya ingin belajar nih yang banyak gitu. Ada lagi contoh yaitu rescue robot, yaitu robot di mana dibuat untuk menemukan orang-orang yang misalnya dalam habis gempa nih, kemudian ada tanah longsor, kemudian ada kebakaran. Nah, robot ini yang mencari di mana letak orang-orang atau korban-korban yang ada di sana. Dan ini pernah dijadikan kompetisi di dunia gitu ya, di kontes robot cerdas kalau nggak salah. Jadi kita buat mahasiswa-mahasiswa ini dibuatkan apa namanya skenario di mana ada orang yang apa namanya terkapar gitu di dalam sebuah area dan robotnya ini harus dibuat untuk menemukan orang-orang tersebut. Nah, ini menjadi suatu permainan yang menarik gitu ya. Walaupun kalau di sebelah kiri teman-teman ini sudah bisa melihat bahwa ada robot yang dibuat secara produksi gitu ya, tapi ternyata mahasiswa-mahasiswa di seluruh dunia bisa mencoba untuk membuatnya. Nah, masalah yang terjadi kalau tadi kita melihat robotika gitu ya, nah masalah yang terjadi menurut saya adalah juga bagaimana robot-robot yang kita buat tadi teman-teman bisa melihat ada banyak robot itu aman nggak sih gitu. Nah menariknya kalau kita bicara tentang mobil, mobil ini sudah bisa di-crack sejak tahun 2014. Jadi kalau teman-teman punya mobil yang bisa dibuka menggunakan apa namanya wireless gitu ya, pakai kunci yang
pencetan saja gitu, titit. Nah, terus terbuka mobilnya ternyata, apa namanya, hal ini bisa dibuka tanpa harus memiliki kunci, hanya menggunakan laptop saja. Karena apa? Karena itu memang mengirimkan, apa namanya, gelombang tertentu untuk membuka si mobil. Nah, bayangkan kalau teman-teman punya mungkin beberapa belas IoT lebih tepatnya ya, dan beberapa robot yang ada di dalam rumah teman-teman, semuanya bisa di-hack sama orang lain. Nah, ini juga menjadi suatu pertanyaan nih, apakah sebenarnya yang teman-teman lakukan ini menjadi aman atau tidak? Karena semua yang kita inginkan kan sebenarnya untuk membantu kita untuk hidup lebih mudah gitu ya. Namun menjadi sebuah masalah ketika ada orang lain yang mencoba untuk usil. Karena tadi, kalau teman-teman merasa bahwa tidak punya masalah, nanti ada orang lain yang mencari masalah. Kasarnya seperti itu. Nah, oleh karena itu saya akan memberikan satu buah tugas bagi teman-teman, yaitu tugas pertama teman-teman, judulnya tugas satu gitu ya, yaitu pertumbuhan kota-kota di Indonesia sangatlah pesat. Namun demikian, pertumbuhan tersebut memiliki dampak masalah perkotaan, entah itu resource efficiency, resource management, resilience, security, livability, urban service. Hal ini diperparah dengan adanya pandemi kali ini. Ambil satu kasus, lakukan analisis sedalam mungkin terhadap masalah ini sehingga Anda merasa permasalahan ini layak untuk dibahas. Ini tugas pertama teman-teman. Ambil satu kasus dan bahas agar ini layak. Jadi teman-teman tidak memberikan jawaban, tapi teman-teman memberikan argumen kenapa sih ini layak untuk teman-teman bahas. Nah, ini tugas pertama teman-teman, silahkan buat blognya. Nah, tadi merupakan sekilas dari apa yang akan teman-teman pelajari satu semester ke depan. Ini saya ingatkan bahwa teman-teman akan mencoba untuk melakukan hands on gitu ya, atau mencoba untuk berpikir bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar teman-teman. Dan nanti di semester terakhir baru nih teman-teman akan mencoba untuk melakukan hands on gitu pada device tertentu. Nah, sekian dulu dari saya. Sampai jumpa lagi nanti di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.